Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala ali baitihil athhar wa ashabil qadatil abrar wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat wa innahu qad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita bisa sama-sama berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ini. Mudah-mudahan dengannya kita terangkat derajat dan dihapuskan segala dosa kesalahan yang kita buat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dengan penuh harap mudah-mudahan di akhirat kita beruntung mendapatkan syafaat. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami di bab tahrimul kalam bis salati, bab tentang diharamkannya berbicara di dalam salat, dan bahwasanya hukum yang sebelumnya sudah dinasakh. Di awal-awal Islam boleh orang berbicara dengan saudaranya di dalam salat, tetapi akhirnya dilarang dan dinasakh dengan hadis ini, karena berbicara dalam salat sangat mengganggu orang yang sedang salat. Jangankan kita yang berbicara, anak-anak belakang aja yang bicara, kita sudah tidak jauh dia bacul. Lani aja bah, asal copek imam doa salam, bani menyoga. Kadang sampai mambu, sambil mabung. Ini mambu sambil mabung. Maka dilarang berbicara dalam salat seperti yang terjadi pada kisah Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa dia atau seseorang bersin dalam salat mengucapkan alhamdulillah, lalu dia menjawab yarhamukallah,
Mendengar dia menjawab yarhamukallah, para sahabat yang lain pada melototin dia. Dia pada menoleh kepadanya. Melihat orang pada menoleh kepadanya, tambah bingung dia. Wa thaqilat ya ummiyah. Apa pula kalian tengok-tengok saya? Tentu tambah bercakap kan, tambah masalah. Sampai para sahabat menepuk-nepuk paha mereka untuk mendiamkannya. Walhasil, setelah Nabi SAW selesai salat, dia bertanya, manil mutakallim, siapa yang berbicara? Lalu di situ dia mengakui bagaimana Nabi SAW sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik. Ma kaharani wala naharani. Dia tidak menghardik dan tidak mencela saya. Hanya mengatakan inna hazis salah la yanbaghi fiha syai'un min kalamin nas. Dalam salat ini tak boleh berlaku dari perkataan sesama manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Isinya tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Artinya hanya bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dipahami bahwa hukum sebelumnya di saat di mana dibolehkan berbicara salat sudah dinasakh. Maka disebutkan oleh para ulama, salah satu pembatal salat adalah berbicara di dalam salat dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan atau tidak tahu hukumnya. Seperti Muawiyah bin Hakam ini, dia belum tahu bahwa berbicara sudah dilarang. Buktinya Nabi tidak menyuruhnya mengulang. Sebab kalau seandainya wajib mengulang atau batal salatnya, mesti diberitahu. Karena ta'khiru al-bayan an waqtil hajati la yajuz. Melambatkan keterangan di saat dibutuhkan itu tidak boleh bagi Nabi SAW. Jadi ketika dia tidak suruh mengulang, itu tanda bahwa salat orang yang berbicara di dalamnya tanpa sengaja atau karena tidak tahu tidak membatalkan salatnya. Walhamdulillah. Lapang Islam itu ya. Sah? Tidak sengaja, tidak apa-apa. Tidak tahu juga tidak disangsi. Kalau sampai payah itu mulang salat doi. Kerja kan payah mulang bang. Sekali je lah. Toleh amu dan nyanyi. Kendak nak ngapun. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kalau tidak sengaja atau belum tahu, maka tidak membatalkan salatnya. Tinggal kemarin masalah yang kita tinggalkan. Apa kemarin masalahnya bang? Masih lupa. Emang biasalah kalau kita pertanyaan masih lupa. Yaitu masalah Muawiyah bin Hakam menceritakan bahwa dia memiliki seorang hamba sahaya perempuan, Al-Jariyah, yang bekerja menggembala kambing miliknya. Suatu hari kambingnya dimakan Sri apa? Hah? Sri Mulyani? Salah bang. Apa? Serigala. Oh iya. Jadi tak selamanya Sri itu perempuan bang. Nah, serigala. Nah, hah? Apa? Ada Sri yang lain, Sri Wijaya. Nah, serigala. Lalu karena sebagai manusia dia marah dan tidak sanggup menahan amarahnya sampai memukul wanita tadi, atau dia tampar. Sakaktuha sakka, sampai dia menampar mukanya.
Kalau tampau biasa muka ya, kan ya. Kalau nak tak tampau nomor, fasakkat wajahaha, dia menampar muka sendiri. Karena dapat berita dah tua bangka masih akan melahirkan. Tentu tampau muka ya lagi juga. Nah, heran. Jadi fasakkat tuha sakkah. Lalu dia saya tampar dia sekuat-kuatnya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian fa'adhuma dzalika alayya. Itu bagi saya jadi peristiwa besar. Saya menganggapnya sebagai kesalahan besar. Qultu ya Rasulullah, bagaimana kalau saya merdekakan saja dia? Ya, karena dia sudah ditamparnya, anak gadis kecil ditampar mukanya, kan tak pas selesai ya. Ya, anak bujang aja tidak bagus ditampar, apalagi anak gadis kecil. Akhirnya menyesal dia. Akhirnya apa obatnya? Ya dimerdekakan. Sehingga tidak ada lagi haknya untuk menguasai anak itu. Qala, Nabi lalu katakan, i'tini biha, bawa dia ke sini. Fa'ataituhu biha, lalu saya datang membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, lalu Nabi bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat, dia jawab, fis sama. Allah di atas. Allah di langit. Disebut di langit dengan di atas sama ya. Ini ada langit bawah. Sang langit-langit je di atas. Apa lagi? Langit. Cuba buka muncung tu. Langit-langit mana? Di atas. Yang dah asli aja di atas, apalagi yang asli. Berarti bahasa jelas. Allah di mana? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Berada di langit. Kalau kalimat aina dalam bahasa Arab, apa artinya? Menanyakan apa? Menanyakan tempat. Berapa jarak? Batampek Allah Ta'ala? Batampek Allah Ta'ala? Ini kecil batampek ngapain kecil? Tak boleh lah. Awak boleh batampek, ini masa tak boleh. Akhirnya para ahli bid'ah, kenapa saya katakan ahli bid'ah? Karena menentang sunnah. Ini kan sunnah nih. Hadisnya di mana? Hadisnya di mana? Kitab kita nih, kitab apa? Sahih Muslim. Sahih atau enggak? Ya bila no. Nya sahabat dan amlo hebat lah kalian pada Imam Muslim lainnya. Ini kini ada orang mendaibkan tu sahabat lagi nya hebat lah kalian pada Imam Muslim, kan ada sahabat itu. Ketika sahabat hadis dhaif didaibkan oleh misal dhaifnya kan. Lalu saya mendaibkan misalnya Al-Albani misalnya. Hebat lah Albani pada Darakut nilainya kan ya. Akhirnya sahabat lah hebat lah Al-Kautsari pada Muslim lah. Itu misal. Hadis ini di dalam Sahih Muslim. Kalau ada dalam Sahih Muslim hadisnya, iya, sahih tak? Kecuali yang dimaksud oleh Imam Muslim menjelaskan ketidaksahihannya. Dan hadis ini di awal bab atau di akhir bab? Di awal. Menurut sebagian ulama, hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim untuk menjelaskan ilahnya itu tak di depan, pada umumnya atau sering di belakang.
Berarti di hadis depan adalah hadis asasi dalam bab ini. Hadis asasi dalam bab ini. Baik. Berarti mengatakan aina Allah bagi ahli bid'ah ini pantangan. Tapi bagi ahli sunnah ini adalah keyakinan. Aina Allah, bahwasanya kalimat pertanyaan di mana Allah itu adalah sudah masyhur di kalangan as-salaf wal khalaf, dari kalangan ahlus sunnah. Maka jawabannya qalat fis sama, jawabannya adalah di atas. Qala man ana, lalu dia tanyakan lagi, siapa saya? Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang wanita mukminah, bukan hanya muslimah, sampai pada derajat mukminah. Ma'asyiral kiram, seperti yang saya katakan tadi, dulu hadis ini sampai kepada para kaum muslimin, ulama, tulabul ilmi, orang awam. Alhamdulillah tidak ada yang protes, tidak ada yang protes, khususnya di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat tidak ada perdebatan sedikit pun Allah adalah di atas, tidak ada perdebatan. Iya nya, baca nggak juga. Nah, wonya Ustaz, sabuin. Tidak ada alasan bagi mereka. Apa sih? Ahli bid'ah, no? Hah? Apa? Apa? Notifikasi apa? Caklah. Sabotase? Enggak. Pertama, tidak ada perdebatan di kalangan manusia atau kaum muslimin dan muslimat di zaman sahabat bahwa Allah di atas. Seperti kisah Abu Raja Al-Utaridi atau selainnya, ketika ditanya, kam kunta ta'bud minal alihati bil jahiliyah, berapa Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah dulu? Masa jahiliyah banyak Tuhan atau sekenak? Banyak. Mereka menganggap Tuhan karena mencipta atau karena menjadi perantara. Ada yang orang jahiliyah yang mengakui ada pencipta selain Allah waktu itu? Ada? Bela tuntut. Oso-oso tidak ada. Oso-oso ya. Kalaupun ada, itu hanya tidak dikenal. Keyakinan umumnya masyarakat jahiliyah di Makkah secara khusus berkeyakinan bahwa pencipta itu hanya Allah. Terus kenapa mereka dihukum musyrikin? Kenapa mereka dianggap kaum musyrikin, pelaku syirik? Kenapa? Padahal mereka tidak mengakui ada pencipta selain Allah. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya bagaimana pula Allah nanti menghidupkan orang yang sudah mati tulang belulang ini. Sah? Ada yang pertanyakan itu. Ada yang mengingkari adanya hari
berbangkit, bukan mengingkari ada Tuhan, tapi hari berbangkit. Ada sebagian dahriyin memang yang tidak mengakui ada Tuhan, tapi ini bukan mengatakan ada Tuhan selain Allah. Paham tak? Mereka animisme yang tidak mengakui ada Tuhan. Oke, maksud saya tadi yang mengakui ada Tuhan. Siapa Tuhannya waktu itu? Ulang kembali. Orang jahiliyah yang mengakui ada Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Orang Makkah maksud saya. Kan kita cerita orang jahiliyah kan tentu orang Makkah. Kan tidak orang Romawi kan cerita kita kan? Wih, cerita kita tentang orang Romawi atau orang Makkah? Orang Makkah, jahiliyah Makkah. Disebut dengan kaum musyrikin. Kenapa disebut musyrik? Karena di samping menuhankan Allah juga menuhankan selain Allah. Nah, pertanyaannya, apakah mereka menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebagai pencipta? Tidak. Berarti syirik mereka bukan pada masalah keyakinan ada pencipta selain Allah. Jelas? Bukan ada yang mengatur selain Allah. Sebab ayat Quran banyak sekali dalam masalah ini. Banyak Al-Quran yang mengatakan itu. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakan siapa yang memiliki yang ada di langit yang di bumi? Jawab mereka, Allah. Semua mereka mengakui bahwa man khalaqas samawati wal ard. Mereka jawab, la yaqulunna Allah. Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menganggap ada Tuhan selain Allah dari sisi penciptaan. Tidak ada pencipta selain Allah. Jelas, eh? Tapi kenapa mereka disebut musyrikin? Apa makna musyrikin? Menyekutukan. Apa makna menyekutukan? Menyekutukan Tuhan. Apa maknanya? Menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Di sisi apa? Tadi penciptaan tidak. Kan sudah yakin mereka bahwa tidak ada pencipta selain, tidak ada pencipta selain Allah. Berarti syiriknya di bidang apa? Di ibadah. Di ibadah. Makanya ketika mereka melakukan doa syirik, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Apa artinya? Payahnya artinya labbaika, ya Allah aku penuhi panggilanmu. La syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Sudah itu illa syarikan huwa lak, kegawalnya sekutu yang milikmu. Artinya sekutumu itu tetap milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, engkau yang memilikinya, dia tidak memiliki apa-apa. Paham? Mereka mengakui sekutu Allah itu adalah juga makhluk. Lalu siapa yang mereka jadikan sekutu? Apa dia mau nusa dong? Siapa yang mereka jadikan sekutu-sekutu itu? Orang-orang saleh. Lata, Uzza, Manat. Itu orang saleh kan? Orang-orang saleh. Lalu dibuatkan patung-patung mereka. Apa nak dia buat patung Allah Ta'ala dah? Woi, apa dia nak dibuat patung Allah Ta'ala dah? Jawablah.
Mereka yang berkeyakinan Allah tak serupa dengan makhluk. Dah mantap keyakinan. Tetap tidak mengakui ada yang serupa dengan Allah. Betul. Tapi ketika mereka berkatakan Allah tak serupa dengan makhluk, mereka yakin tak Allah di atas? Yakin tak? Apa bukti? Apa bukti? Mereka yang mengakui. Apa kata mereka? Berapa yang kau sembah dulu Tuhan? Berarti syiriknya pada persembahan. Sah? Persembahan doa, persembahan nazar, persembahan kurban, persembahan istighasah. Sah? Itu yang membuat mereka syirik. Mereka tetap mengakui Allah hanya pencipta, tidak ada pencipta selainnya. Paham sih? Ngertinya enggak? Jadi mereka dihukum syirik karena apa? Beribadah kepada Allah melalui enggak patung do dewa soleh. Patung tu simbol aja dunia. Orang beribadah soal mati dan beribadah melalui dayan. Tu orang buat patung dayan. Nama Ibnu Ma'ali jelas man buang ya. Nak agak-agak kena Ibnu Ma'ali. Jadi patung tu simbol yang tujuannya adalah dasman yang sudah diangkat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka sebut syarikan huwalak. Jadi orang jahiliyah sendiri mengakui Allah di atas. Orang ada orang lain juga ya. Mak keyakinan nak sama je jahiliyahnya. Sah? Ini yang benar selalu walaupun di masa jahiliyah. Yang membuat kita mengakui Allah di atas itu bukan karena orang jahiliyah, tapi karena Al-Quran dan Sunnah. Dan keyakinan jahiliyah bahwa Allah di atas itu diakui oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka tak pernah berselisih paham atau berdebat masalah Allah di atas atau di mana-mana. Jelas? Tu kalau mereka nak berdebat, apa kini dia berdebat? Woi, kalau mereka nak berdebat, kenapa kita hari ini berdebat? Karena kita lebih hebat. Iya. Kawasan debat tu buat awak hebat ya. Jadi anda akan maju negara awak kena. Debat wasitan debat pula awak. Kan ya? Iya. Siapa pandai baca itu dia bilang hebat. Enggak. Apa buktinya mereka mengatakan Allah di atas? Dalam hadis Abi Raja' Al-Utaridi katakan, dulu berapa Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah? Artinya sebelum masuk Islam. Dia bilang 6 atau 7. Ana lupa 6. Ataunya dia yang bukan tak ada ini orang. 6 atau 7. Pokoknya 6 atau 7 lah ya. Nah, lupa dia tu. 6 atau 7. 6 atau 7 Ustaz. Saya nol. Lupa juga. Sama sebenarnya enggak apa ya. Ustaz. Sama Ustaz. Lupa juga. Alhamdulillah. jadi lupa dari ambo 6 atau 7. Lalu ketika bila engkau menghadapi masalah yang paling pelik. Tentu mana peliknya? Nak tahu tanya Ustaz John. Ilmu di Malaysia. Masalah yang sulit sekali. Kemana aku memohon? Dia bilang 6. Ragu dia ambo ya? Atau 7. Kalau sempat 6 yang dikatakan berarti 5 di bumi, 1 di langit, atau 6 di bumi, 1 di langit. Jelas?
Nah, bila kau menghadapi masalah yang sulit diselesaikan, kemana engkau berdoa? Siapa yang aku minta pertolongannya? Dia bilang allazi fis sama, yang di langit. Siapa kan ada di langit? Dia Uzza, Lata, Hubal, Wad, Suwa. Enggak, pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan ini dibantah oleh Allah dan Nabi atau disetujui Allah dan Nabi? Ada bukti? Ada bukti. Ada Al-Quran. Ya, Al-Quran, hadis, asar. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, juga Ibnu Mibrad kalau saya tidak salah juga menyebutkan, lebih dari 2000 ayat dan hadis serta asar membuktikan Allah di atas. Sah? Iya rendah? Jenda ya iya juga. Iya enggak? Iya. Nah, di masa itu tidak ada sedikit pun perdebatan seperti yang terdapat dalam hadis ini. Siapa yang meriwayatkan hadis ini, Patang? Masih lupa. Siapa tak? Cak, kamu sebut nombor. Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Adanya pernah berdebat dengan sahabat. Wonjem macam-macam jong Muawiyah. Lain orang citong banyak ada sabun dah. Ada sabun dah? Tidak ada. Justru mereka aman-aman saja. Kapan baru terjadi perdebatan? Kapan baru terjadi perdebatan? Setelah sumber ilmu bergeser dari Al-Quran dan Sunnah kepada akal dan logika. Akal dan logika. Baik, kita buktikan. Akal dan logika. Yang mengatakan Allah di atas. Siapa? Yang di atas itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih pandai menjelaskan tentang dirinya? Allah kah atau makhluknya? Allah kah atau makhluknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian makhluknya yang paling dipercaya untuk memberitahukan tentang dirinya siapa? Jibril. Lupa tuntun langsung ke Nabi Muhammad aja. Jibril alaihis salam. Sebab Nabi walaupun pernah ke atas tapi kan cuma sekali. Sah? Cuma sekali. Yang pulang balik naik turun siapa? Ya Jibril. Berarti Jibril orang mana? Orang atas. Orang atas. Kira-kira orang atas lebih tahu apa yang di atas atau orang bawah? Orang atas. Ini logika sehat. Kalau tentu tidak pakai logika juga. Ini logika sehat. Bahwa orang atas lebih paham, lebih tahu apa yang di atas daripada orang yang di bawah. Sah? Nah, yang membawa berita bahwa Allah di atas siapa? Orang atas. Itu Jibril alaihissalam. Kemudian yang pernah ke atas balik lagi ke bawah siapa?
Orang bawah yang pernah ke atas balik lagi ke bawah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain sudah ke atas ada balik lagi kan, tak kan? Nabi Adam setelah diangkat ke atas naik lagi bawah? Tak. Nabi Nuh setelah wafat naik ke atas ruhnya, sah di langit keberapa? Kedua atau ketiga? Ada lagi balik ke bawah? Tak. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas balik lagi ke bawah? Iya bang, tapi belum, nanti kalau abang tak percaya sok datang Nabi Isa tanyong ke inya, iya lo tak ada di hati ya tanyong ke inya, tahan nak urus sampai gitu. Masya Allah. Jadi satu-satunya hamba bawah, orang bawah yang naik ke atas dan balik lagi ke bawah dalam keadaan hidup adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya tentang Allah? Di mana Allah menurut dia? Di atas. Di atas. Banyak hadis tentang itu. Bahwa Allah itu adalah di atas. Jadi yang maha di atas sendiri mengatakan dirinya di atas. Orang atas sendiri mengatakan Allah di atas. Dan orang bawah yang pernah naik ke atas turun lagi ke bawah mengatakan Allah di atas. Tiba-tiba ada orang yang tak pernah naik ke atas mengingkari Allah di atas. Kita terima berita yang mana? Kok ragu tuan-tuan? Hah? Tentu yang pernah pergi ke atas. Sah? Kecuali hanya tak pandai jolin bisu nak dunia, dia tak pakai cara dan dulu. Atau tak pandai bahasa Arab dah. Ya Allah Taala tak pandai bahasa Arab, Nabi tak pandai bahasa Arab, Jibril tak pandai bahasa Arab. Ayatnya tak pakai jadi lah. Kiai Haji pandai bahasa Arab. Kan iyalah. Kan selalu bilangnya orang-orang tu tak pandai bahasa Arab katanya. Allah bicara bahasa Arab yang jelas, tegas. Bahwa Allah di atas. Jadi tidak pernah terjadi perdebatan baik di atas di antara kalangan malaikat atau orang bawah yang pernah naik ke atas dan murid-muridnya langsung tidak pernah berdebat masalah Allah di atas. Tidak ada perdebatan di antara sahabat dah. Ada Ustaz? Jadi yang je dan tak tantun saudara dan sampai sesuai yang saya pelajari, yang saya ketahui, yang saya yang saya buka dari riwayat-riwayat yang saya temukan. Tidak ada sahabat berdebat tentang Allah di mana. Semuanya sepakat Allah di atas. Lalu kapan terjadi perdebatan? Setelah orang bawah tidak pernah ke atas mengira-ngira Allah tidak di atas. Apa alatnya? Nah, mau tahu penelitiannya ilmiah atau tidak? Setelah azan, jangan kemana-mana. Nah, nanti saya jelaskan tentang hadis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu an حي على الصلاة la haula wala حي على الصلاة la haula wala حي على الفلاح la haula wala حي على الفلاح la haula wala الله أكبر الله أكبر Allah akbar لا إله إلا الله wa ana asyhadu an la ilaha Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, tadi tidak ada perdebatan, sah? Kecuali setelah orang menjadikan dasar mengenali Allah melalui logika yang tidak sehat. Kenapa saya katakan logika tidak sehat? Karena banyak cacat. Kalau banyak cacat berarti tidak sehat. Satu, menentang kenyataan dan fakta. Sah? Faktanya sahabat semuanya sepakat Allah itu di atas. Tidak ada perdebatan. Jadi sudah sepakat, sehingga tidak ada perdebatan. Yang kedua, dalil tentang Allah di atas mutawatir. Bahwasanya Allah di atas dalam ayat-ayat tadi sudah katakan lebih dari 2000 ayat, hadis, asar menunjukkan Allah di atas. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran terhadap Allah di atas tak datang kecuali dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah hasanah. Lah, biar kasih label ahli bid'ah hasanah. Karena semua bid'ah menurut ahlinya adalah hasanah. Silakan cek semua bid'ah yang diadakan oleh ahlinya pasti dapat label bid'ah hasanah. Sehingga tidak ada lagi bid'ah dalalah. Tidak ada lagi bid'ah dalalah. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah. Harusnya sebagian besar bid'ah adalah dalalah. Lalu mereka bikin contoh yang bid'ah dalalah itu adalah yang tidak mungkin dilakukan orang. Apa itu? Salat subuh 3 rakaat. Atau solat isya setelah terbenam matahari.
Mungkin orang buat itu? Mungkin? Enggak. Akhirnya perkataan Nabi kullu bid'atin dhalalah, sia-sia. Sebab tidak ada bid'ah kecuali bid'ah sana. Coba cek, semua bid'ah pasti hasanah menurut pelakunya. Coba cari satu aja bid'ah yang tidak disebut hasanah oleh pelakunya. Ada? Ya iyalah John. Ada orang buat bid'ah, saudara-saudara, ini bid'ah dhalalah, ayo kita kerjakan. Ada? Dah, semuanya bid'ah hasanah. Ini percuma Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi yang diada-adakan. Ustaz, banyak ulama Ustaz mengatakan ada bid'ah sana. Saya bilang, yang bilang bid'ah kalau bid'atin dhalalah lebih banyak. Lebih banyak. Cuma antum hidup di zaman banyak ahli bid'ah, sehingga seolah-olah sebagian besar ulama mayoritas ada bid'ah sana. Enggak. Jadi oleh sebab itu tidak datang pengingkaran itu kecuali dari ahli bid'ah hasanah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu kita tanya, apa dalilnya bahwa Allah tidak di atas? Lalu dicari ayat-ayat mutasyabihat, dianggap ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat dianggap mutasyabihat. Padahal ayat misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada Allah bersama kamu. Ini yang sebenarnya mutasyabihat bisa diartikan dengan zatnya bersama kita, atau bisa diartikan ilmunya bersama kita, atau rahmatnya bersama kita, atau lain-lainnya. Adapun Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia sebut Ar-Rahman. Ada nama Ar-Rahman kecuali milik Allah? Boleh tak memekasi nama manusia dengan Ar-Rahman? Curaman bolehnya, Cuduaman boleh, tapi Ar-Rahman hanya milik Allah. Kalau nama disebut berarti harus ada zatnya. Dasman di atas loteng. Kalau sebut dasman di atas loteng, hukum asalnya siapa yang di atas? Terampa. Ilmunya atau orangnya? Ya orangnya, itu yang dipahami orang. Gitu aja kok repot. Jadi kalimat wa ma'akum aina ma kuntum itu yang mutasyabihat, yang bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Jangan dirubah. Al-muhkamat jadi mutasyabihat, mutasyabihat jadi muhkamat. Jelas ya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil wa laqad khalaqanal insana wa laqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini yang mutasyabihat, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi seseorang. Bisa diartikan ilmunya, bisa diartikan rahmatnya, bisa diartikan kekuasaannya. Dan mustahil Allah, ya mohon maaf, Allah yang dekat dengan urat nadi itu. Banyak urat nadi situ Allah Ta'ala, banyak Allah Ta'ala lah. Berarti makanya ayat ditafsirkannya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Akhirnya mulia-mulia dah. Apa sebab? Logika sakit. Logika tidak sehat. Ini apa ciri logika sakit? Ciri orang sakit apa? Dia makan damu dah kan ya? Kan dia makan nasihat kan dah umur dah. Dia sakit tu tiap. Diberi minuman ayu jus dah umur dah. Diberi ayu wine umurnya. Dia sakit tu dah sihat.
Weh, nak buat panjang temo dia. Nak buat sehat tak temo dia. Itu tanda sakit. Makanya akal sehat tak pernah bertentangan dengan riwayat yang sahih. Kalau bertentangan pasti salah satunya bermasalah. Riwayat tidak sahih atau akal tidak sehat. Nah, sekarang dalam bab ini ketika akal mereka tidak sehat, hadis ini mereka hadapi dengan dua hal. Satu ditakwilkan, satu didhaifkan. Alhamdulillah al-mutaqaddimin, orang-orang dahulu dari kalangan ahli bid'ah tidak sanggup mendhaifkan hadis ini. Tidak sanggup mendhaifkan hadis ini. Tapi memang semakin parah bid'ah semakin berani menentang hadis. Itu biasa. Nyus kalau selalu semakin bagak bid'ah itu semakin bagak menolak sunnah. Tidak ada ulama yang pernah mendhaifkan hadis ini dengan ilat apapun. Buktinya Imam Muslim memasukkannya sebagai hadis sahih. Dan Sahih Muslim, tuan-tuan, ini kitab yang tidak pernah dibaca oleh ulama atau senantiasa dipelajari oleh ulama? Hah? Woi. Berapa kali tamat dia deh? Walaupun pada tamat sekali juli ya. Maksud itulah pandailah mendhaifkan hadis Sahih Muslim. Kalau pada tamat sekali juli, lah dhaiflah hadis konyin. Ya, saya bimbas aja sampai menamatkan Sahih Muslim ini antara 11 atau 21 kali. Butuh, Pak. Awak nyolang. Nyeti tiangnya kalau motor tertutup ya. Ndak amo lolok leh. Awak di motor itu buka nak lolok tahu. Dua halaman pun selesai lah. Lamicong. Banyak Ustaz Hairul lamicong ni. Kalau kami lamicang. Nah, logat Bangkinang micong Nah, tapi cong motornya. Kalau kami tapi ciang cuy ya. Tapi ciang motor. Jadi, walaupun kata tamatnya bang dua halaman boleh lamicang. Lah ngantuk. Nah, sudah itu mendhaifkan hadis ini. Imam Muslim tidak mendhaifkannya. Imam Ad-Daraqutni yang pengkritik terbesar Sahih Muslim, tentunya orang yang paling alim tentang ilalul hadis, Ad-Daraqutni juga tidak mengkritisi hadis ini. Imam Al-Baghawi juga mensahihkan hadis ini. Bahkan Imam An-Nawawi yang juga terpengaruh dengan ilmu ta'wil mutakallimin, beliau hanya berani menakwilkan maknanya, tidak berani mendhaifkan hadisnya. Bila ada yang berani menghadiskannya adalah ahli bid'ah abad ini, yaitu Muhammad Zahid Al-Kautsari, yaitu sufi yang hulu, yang beraliran wahdatul wujud, yang sangat memusuhi sunnah Nabi SAW atas nama ahli sunnah. Nya tak ada orang tak ngaku ahli sunnah dah. Kan ya? Weh, ada ngaku ada ahli sunnah? Nan sosek-sosek ada ngaku ada ahli sunnah. Termasuk awak ke? Kok sosek awak tak ngaku je ahli sunnahnya? Awak sosek tak ada? Jawablah. Jawablah, sosek tak ada. Orang sawi sosek dia. Wahabinya nama. Tak ngerti hadis dia. Awak belajar hadis lama, tak ngerti. Ini sewantu belajar hadis, ngerti. Itu tiap senjatanya menyebutkan orang tak paham atau mendhaifkan hadis ini. Tak maluan ke Imam Muslim, tak maluan ke Imam Al-Bukhari. Ya, Sahih Muslim kau boleh disahkan setelah disampaikannya pada guru-gurunya. Ulama-ulama besar hadis sekelas Abu Bakar Al-Ismaili, Ad-Daraqutni, Abu Nu'aim Al-Asbahani yang menistikhraj atau mentahkan hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Puluhan ulama, bahkan sampai kalau dihitung semua yang pernah mempelajari Sahih Muslim ya jutaan orang.
Tidak pernah ada yang berani mendhaifkan hadis Al-Jariyah ini. Nah, tiba-tiba datang Muhammad Zahid Al-Kautsari, kemudian diikuti oleh Hasan As-Saqaf, kemudian diikuti oleh ahli-ahli bid'ah di seluruh negara, termasuk di negeri tercinta Nusantara ini. Wanilah mengatakan hadis ini dhaif. Al-Qadhi Iyad yang mensyarah Muslim, Al-Qurtubi yang mensyarah Muslim, An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim, Al-Qastalani, dan semuanya yang mensyarah Muslim. Alhamdulillah tak ada yang berani mendhaifkan hadis ini. Nah, tiba-tiba sang pendusta, maaf, banyak orang tidak menerima ini. Tapi saya katakan sang pendusta Al-Kautsari, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi dalam At-Tankil, ya karena memang orang berkelas pula yang mengatakan itu, bukan kita. Sang pendusta Al-Kautsari, dia yang pertama mendhaifkan hadis ini, karena dia adalah Jahmiyun, pengikut paham Jahm bin Safwan yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu. Tidak ada akal lagi baginya kecuali mendhaifkan hadis ini dengan dakwah ada ittirab. Ibnu Hajar mensahihkan hadis ini, Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini, Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini, Ibnu Salah mensahihkan. Tidak itu ulama mensahihkannya. Tidak ada yang mendhaifkan. Tidak ada yang mendhaifkan kecuali Al-Kautsari. Kemudian diikuti oleh As-Saqaf, juga pentolan ahli bid'ah dan pendusta abad ini. Ya, ada buku yang membahas masalah itu. Pandai memainkan perkataan para ulama, dipotong-potong lalu diplesetkan, akhirnya seolah-olah ulama sunnah mendukung mereka, padahal mereka telah berdusta dengan sengaja. Ya, kalau tonton mau nanti ada bukunya saya bawakan. Ya, At-Tankil tidak banyak, dua jilidnya. Dua jilid, bacalah sampai selesai. Ya, buktikan bahwa bagaimana memang dia memang hebat dan jelimet. Kelas-kelas kita bacanya itu banyak takicur dengan tarang. Untung ada ulama-ulama berkelas, ya seperti Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi, dan di antara ada Syekh Al-Albani. Itu dia maka Syekh Al-Albani paling dibenci oleh ahli bid'ah, karena beliau yang banyak membongkar di abad ini kesesatan-kesesatan ahli bid'ah. Pokoknya ditembak tukang jamnya, tukang jam apa joleh dia, haji main pakai jam tak pandai, bikin radio orang kadang tak jadi. Sudah itu hadis apa lagi yang sabarinya tukang jam tu setelah meninggal kitabnya diwakafkan ke Jamiah Islamiyah di Madinah karena beliau pernah ngajar di situ. Dah banyak mana kitab dah, sekitar 135 kartonnya. 135 karton tu kalian je lah, sekarton tu 50 kilonya, 135 deh tiri total sekali berapa tadi? 50 6 ton setengah lebih ya. Nan baca itu kali sebanyak itu kita nan nyawinya tukang jam tu le sebanyak itu kita 7 ton kurang sekian 6.750 kilo ya. Satu kontainer datang memantau kitabnya ke Jamiah Islamiyah, sehingga harus disiapkan ruang khusus pula, Maktabatu Al-Albani. Apa dek ke Madinah dia nonton deh, padahal dia mati di Jordan. Antu deh tontonnya. Apa dek ke Madinah dia nonton deh. Karena beliau tahu hadis akan tetap terjaga, sunnah akan tetap hidup di Madinah. Kalau sampai potong diwakafkan di Jordan lah kena blacklist. Makanya Markazul Albani di Jordan sudah disegel oleh menteri wakafnya yang berpaham Jahmiyah.
Kan sia-sia kan kalau diwakafkan pada Jordan. Abi buku kau nak dibawa kau nak masa. Sah? Minimal dikunci, tak boleh dibaca lagi. Makanya diantarkan oleh ahli warisnya ke Madinah. Karena Madinah ada jaminan dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah akan tetap hidup di Madinah sampai hari kiamat. Tidak salah dia? Kan tidak salah dah? Takut beliau bernasib bukunya seperti buku Syekhul Islam Taimiyah dulu, dibakar oleh orang-orang ahli bid'ah. Dibakar. Untung ada Ibnu Urwah Al-Hambali menyalin semua kitab Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Dibuat syarah Sahih Bukhari deh, Al-Kawakib Ad-Darari yang maktutat aja 140 jilid. Kalau dicetak sejilid tu tidak kurang dari 4 jilid. Ompek dikali satu berapa roh? Ompek 1 jilid siapa kan boleh. Laporan nak dibagi para peneliti untuk mentahqiq, menerbitkan ulang kita itu, termasuk ambo dapat bagian, akhirnya ditarik kembali. Siapa kan membiayai, itu yang pertama. Sudah itu siapa kan membawa balik. Yang ketiga, di mana kan diletak sampai 1 jilid, socik kitab. Yang keempat, setelah ditimbang-timbang kembali, seluruh kitab Syekhul Islam itu sudah dicetak secara tersendiri. Diambil banyak dari yang disalin oleh Ibnu Urwah Al-Hambali tadi. Sebab kalau dia tulis kitab Syekhul Islam, pasti dia rampas orang dan dibakar. Akhirnya terpaksa dia salin atas nama kitabnya sendiri, Al-Kawakib Ad-Darari Syarh Sahih Al-Bukhari. Sabar mengarangnya 140 juz tadi ya, untuk menjaga kitab itu. Di situ banyak diambil Majmu' Fatawa oleh Ibn Qasim, banyak diambil kitab-kitab seperti Minhajus Sunnati Nabawiyah dengan maktutat-maktutat lain yang menyebar di berbagai belahan dunia. Nah, walhasil kaum muslimin, hadis ini tidak ada ulama yang mutaqaddimin seorang pun yang mendhaifkan. Berarti boleh dikatakan ijma' as-salaf wal khalaf ala tasihil hadis. Beda mereka dalam menafsirkannya. Ya, beda mereka menafsirkannya. Kalau secara tafsir, secara perinci sudah ditulis oleh para peneliti, ada yang mengatakan ada ittirab dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda, tapi kalau sudah diterapkan ilmu hadis di dalamnya, maka dakwah ittirab, klaim bahwa hadisnya muttarib itu tidak benar. Karena syarat ittirab itu mesti seimbang kekuatannya, tidak bisa dikompromikan maknanya. Dalam bab ini hadisnya tidak. Karena yang dianggap bertentangan lafaznya dengan hadis ini, ainallah bis sama, ini riwayatnya ada yang dhaif, bahkan ada yang dhaifun jiddan. Kalau ini kan sahih, hadis sahih. Kalau hadis sahih lalu datang hadis palsu, rusak hadis sahih dibuatnya? Tidak. Sebagaimana hadis palsu tidak bisa diselamatkan dengan hadis sahih. Hadis palsu. Dan kalau sudah sahih hadis, walaupun 1000 hadis palsu bertentangan dengannya, bisa dipertentangkan? Nah, 1000 hadis dhaif tidak akan menggoyahkan hadis yang sahih. Makanya saya katakan tadi, ulama hadis semuanya dari dulu, zaman dahulu, minal mutaqaddim wal mutaakhirin, menerima sahihnya hadis ini. Tinggal lagi al-mutakallimun minhum, dia karena ahli hadis, di antara para ulama hadis yang ahli kalam, menakwilkan hadis ini. Bukan Allah yang di atas, tapi adalah kekuasaannya. Apa kena kekuasaan? Apa kena kekuasaan? Memang tidak ada kekuasaan Allah di bumi. Ada yang menakwilkannya seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Al-Qadhiyat, bahwasanya Allah di langit, artinya kita menghadap ke langit ketika berdoa. Karena langit adalah kiblat berdoa. Kan tak mau juga ya, dengan segala hormat kepada beliau-beliau itu, libadalil citor. Libadalil citor kan hanya perkiraan saja.
Karena kebetulan riwayatnya Allah di atas, lalu ketika orang berdoa banyak menoleh ke atas, lalu dibilang kiblat doa adalah ke atas. Mohon maaf. Ya. Nah, kecuali kita katakan kalau ulama nyabut jantan nyojo dalil ustaz, ya tak dapat jangan. Nah. Karena Allah menyatakan, Nabi menyatakan, aina Allah, di mana Allah? Bertanya tentang kekuasaan atau tentang zat Allah? Tentang zat Allah. Jawabannya lah di atas. Lalu kenapa ditakwil-takwilkan lagi? Jadi kaum muslimin dan muslimat, kata simpulnya, yang di atas dan yang pernah ke atas sepakat mengatakan Allah di atas. Yang tak pernah ke atas hanya mengingkari Allah di atas. Tua seorang hati bertentangan dengan yang bawa masalah di hati. Mana yang diterima? Perkataan orang hati lah. Kan ya? Masalah bicara tentang yang di atas. Tidak mungkin yang di bawah lebih paham. Jelas? Jelas? Semua muskil yang mereka sebutkan kalau di atas mesti menempati, kan sudah sering kita jawab ya. Sah? Langit yang setebal itu 7 lapis pula di atas menempati yang di bawah. Menempati yang di bawah? Tidak ada yang menempati di bawah. Butuh pada yang di bawahnya? Tidak. Masa Allah butuh pada yang di bawahnya? Aras saja yang di atas langit ke-7. Aras mana diam? Di atas langit ke-7. Butuh pada langit yang di bawahnya? Juga tidak. Kenapa Allah kalau di atas butuh pada aras? Makanya ini pikiran tidak waras. Pikiran tidak waras. Akal sakit menentang ilmu yang datang dari yang maha berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan singgung lo deh bang. Hah? Ini kan jadi tujuh no ngajinya. Kecil jawab bongak deh kan? Kan bongaknya. Tak ngerti hadis dia kan ya bang. Dia dah lah pejar wasabilanya tak paham. Iya kan? Kan kita bilang yang mengatakan kalau di atas orang atas dan yang pernah ke atas sah. Yang mengatakan tidak pernah ke atas, tak boleh. Apa dasarnya tahu? Biki-biki ilmu toko-toko nomo ilmu toko-toko lewat tu kan ada waktu dah. Makanya mempelajari yang gaib dengan akal logika menyesatkan kita. Hanya orangnya sampai sosek dia tu. Awak ikut Quran je hadis sampai sosek dia. Inya mengikut akal tak boleh sampai sosek dah. Kan ya? Sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Kita ikuti aja lah. Mereka sahabat nak berbantah dulu, jangan kita ikut berbantah. Sah? Kalau ada nak berbantah, pegang bocong ayat, bocong hadis. Kalian nyebut Allah di atas? Tak. Allah dan Rasul. Jibril gay. Sah? Siapa nyebut Allah tidak bertempat? Ada Allah Ta'ala nyebut? Tak. Ada Nabi nyebut? Tak. Itu siapa nyebut? Kan kalian nyebut. Ada hadisnya, hadis palsu. Hadis palsu. Allah musta'an. Kalau loyo nampak. Boleh no gaji? Kan menyempurnakan aja banyak. Nanti tinggi potong. Lah sudah boleh. Kalau tak semangat empat lah. Nyala joleh. Ala joleh. Tu tak singgung. Kung tak singgung tak boleh. Ya, sabar-sabar aja lah ya. Ya, jadi memang akal yang selaras dengan wahyu itulah akal yang sahih. Itulah akal yang sehat. Kalau menentang wahyu berarti akalnya sudah tidak sehat. Ya sama gunakan akal. Insyaallah tidak gunakan akal, orang gunakan akal tapi selaras dan selari dengan wahyu. Di hatinya ya di hati. Dapat tentang dah. Oh ada ayat-ayat yang mutasyabihat, wa tafsirkan dengan ayat muhkamat. Jelas? Nah kalau ada joleh sudah boleh. Tapi kalau alun tak boleh. Lah terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.